Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Coba ketika Bapak bertanya bagaimana kabar kalian, maka kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, gitu ya. Dan nanti coba kalian ikuti biar semangatnya kalian bertambah di pagi hari ini ya. Coba Pak Fadri pengen dengar kalian. Tadi kalau Pak Fadri bilang bagaimana menanyakan kabar kalian, maka bagaimana jawab kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, gitu ya. Ya. Siapa yang belum hadir pada hari ini? Nah, nanti silahkan kalian untuk menulis nama kalian di kolom komentar untuk memantau absen atau daftar kehadiran kalian ya. Nanti silahkan ditulis nama kalian, nama lengkap ditulis. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa dahulu ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Nah, setelah berdoa selanjutnya kita coba nyanyikan lagu bersama-sama ya. Nanti kita nyanyi lagu Bagimu Negeri. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk hari ini kegiatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam. Terus yang kedua, kita akan berlatih menggambar dekoratif dengan tema ayam dan induk ayam. Dan nanti kita akan belajar menggambar. Yang ketiga, setelah itu tadi kita akan belajar lagi tentang perkalian ya, kita akan belajar perkalian ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan adik-adik untuk membaca materi pada buku pembelajaran kalian. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk kalian membaca materinya. Silahkan dibaca, dimulai dari sekarang. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian dapat 1. Menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Nah, yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Yang ketiga, kalian harus dapat mengidentifikasi garis dan warna
sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Yang keempat, kalian harus dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Nah, dalam ini kalian nanti untuk mewarnai. Yang kelima, kalian dapat hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Yang keenam, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, jadi kalian dapat menggunakan perkalian ini untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ada masalah, nah, nanti kalian bisa memecahkannya tentang perkalian. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, pada pertemuan kemarin, ya, kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, salah satunya tidur. Ya, coba siapa yang masih ingat hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan sebelum tidur? Coba sebutkan. Nah, belajar bersama-sama lagi untuk adik-adik kelas 3B ya. Kita sudah memasuki tema 1, subtema 3 untuk pembelajaran yang pertama. Nah, untuk subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Nah, untuk subtema 3 ini adik-adik, kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, nanti kalian akan belajar di sini tentang bagaimana hewan itu bertumbuh. Kalian penasaran? Yuk kita langsung saja ke materinya. Ya. Coba adik-adik lihat di sini. Ada gambar apa aja ya di situ ya? Lihat, silakan kalian amati. Ya. Di situ ada gambar sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, ada kerbau, burung juga ada. Nah, ini ada bermacam-macam hewan. Nah, pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Nah, ada yang belum pernah melihat ayam bertelur? Nah, coba. Kalau Pak Fadli sudah. Ya, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam ya. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan begitu seterusnya ya. Jadi telur terus jadi anak ayam, terus kemudian menjadi ayam betina dewasa lagi. Nah, ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Ya. Perhatikan gambar ini adik-adik. Ini tadi adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, di situ dari telur ayam, kemudian menetas, tumbuh menjadi anak ayam, terus kemudian menjadi ayam yang dewasa. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Nah, setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, ayam mengalami pertumbuhan. Ini kalian ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh dan perlu makan. Ya. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ya, yang
berkembang biaknya dengan caranya bertelur. Ayo, coba hewan apa saja adik-adik? Ya. Yang memiliki sama dengan ayam diantaranya adalah bebek, burung, angsa. Ya, itu semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Ya. Nah, ini hewan yang memiliki ciri yang sama dengan ayam. Nah, itu lihat ini gambar di bawah ini. Ya. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar yang ada di depan tadi, atau bisa dilihat di buku kalian. Ya. Ya. Perubahan yang terjadi pada ayam tadi apa? Silakan lihat. Nah, bagaimana perubahannya dari telur menjadi telur yang menetas, menjadi anak ayam, kemudian menjadi dewasa. Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Jadi pertumbuhan ayam itu dipengaruhi oleh berapa faktor. Nah, contohnya yang pertama adalah makanan dan minuman. Nah, yang kedua ada suhu udara. Nah, untuk pertumbuhan ayam dan tadi membutuhkan makanan, ya, minuman dan juga suhu udara. Karena ayam tidak dapat hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Nah, itu. Nah, jadi ayam ini sukanya di tempat yang hangat, ya. Kalau mereka ada di suhu yang dingin, maka mereka tidak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Cobalah membuat gambar yang bermotif hiasan hewan yang kamu sukai, ya. Jadi pada pembelajaran SPDB kalian disuruh menggambar hewan, ya. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Silakan lihat di bukunya, buku paketnya. Nah, perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Nah, cobalah berlatih menggunakan contoh garis yang ada, ya. Nah, kalian nanti bisa ambil buku gambar, kemudian videonya Pak Fadli silakan di pause dulu. Nah, setelah itu kalian buat garis vertikal, nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian membuat garis horizontal pada kotak yang kosong. Nah, kemudian pada kotak kosong yang 3 kalian membuat garis melengkung. Nah, pada garis garis membuat ayam. Nah, itu yang pertama itu kalian ikuti. Yang pertama ada gambar ayam, gambar lingkaran, terus kemudian ada leher ayam, terus kalian lihat kepala ayam, kemudian jalu, kemudian diberi mata, diberi ekor. Nah, kemudian baru dikasih itu induk ayamnya. Kalau untuk anak ayam, nah itu silakan lihat di sebelahnya itu. Ada, ya. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 20 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di sini Udin punya 2 ayam betina, ya. Dan masing-masing ayam betina ini bertelur 10 buah. Nah, setelah bertelur 10 buah, nah, telurnya tadi dierami adik-adik. Nah, terus setelah itu, setelah dierami,
maka selama 21 hari telurnya akan menetas. Nah, sekarang ayam yang sudah menetas tadi ditaruh di 2 buah kandang yang berbeda. Nah, ini ada kandangnya. Setiap kandangnya berisi 10 anak ayam. Kemudian yang kandang berikutnya diisi juga 10 anak ayam, yang diisi anak ayam yang kedua. Jadi jumlahnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi banyak anak ayam Udin itu ada 20. Nah, untuk jumlah berulang seperti ini bisa diubah dalam bentuk perkalian, ya, yaitu 2 dikali 10. Jadi sama dengan 20. Nah, ini kan karena angka 10-nya ada 2, jadi bisa 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, kalian sudah belajar di subtema sebelumnya tentang perkalian. Nah, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, nah, sekarang kita mau menghitung jumlahnya pada masing-masing kandang. Nah, jadi setiap kandang 12 ekor ayam. Ada 3 kandang, maka jumlah kesemuanya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 ekor ayam. Jika ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, sekarang kita lihat yang adik-adik. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Nah, ada caranya. Cara panjangnya ya adik-adik ya. Sekarang tadi masing-masing kandang berisi 12. Nah, 12 ini kita buat cara panjangnya dulu, yaitu 10 ditambah 2. Nah, ini cara panjangnya dulu ya. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3, lalu jumlahkan hasilnya. Nah, jadi tadi banyak kandangnya ada 3. Nah, karena kita kalikan dulu, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, untuk perkalian bisa diingat-ingat pada materi yang dulu ya. Setelah dikalikan 10, 3 kita kalikan dengan angka 2 ya. 3 dikali 2 ada 6. Kita letakkan di satuan ya adik-adik ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 0 ditambah 6, 6. 3 ditambah ini enggak ada angkanya, jadi 3. Jadi totalnya ada 36. Ini dengan cara panjang. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada gambar anak ayam. Nah, yang satunya lagi ada 4 kandang ayam. Nah, masing-masing kandang isinya ada 15 anak ayam. Ya, jadi 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15, total keseluruhnya ada 60 ayam. Nah, kalau ditulis dalam perkalian itu adalah 4 dikali 15. Nah, untuk 15 sendiri kita ubah dalam bentuk penjumlahan yang panjang. Nah, ada puluhannya 10 dan satuannya 5, jadi ada 10 ditambah 5. 4, lalu jumlahkan hasilnya. Berarti yang pertama 4 dikali 10. Nah, 4 kali 10 sama dengan 40. Lalu yang berikutnya ada 4 dikali 5. Jadi 4 dikali 5 itu ada 20. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0.
4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi jumlah total anak ayamnya ada 60. Sama kan adik-adik? Nah, ini ada cara panjang, ada cara pendek. Ya. Untuk menyelesaikan perkalian yang bilangannya besar, perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya di sini ada 2 dikali 210. Di sini bisa kalian tukar ya, adik-adik. Kita akan belajar dengan perkalian bersusun. Ya, ini bisa 2 dikali 210 itu bisa dibalik menjadi 210 dikali 2. Nah, ditulis dalam perkalian adalah 2 kali 210. 210. Nah, ini kita buat cara panjangnya dulu. Ratusannya ada 200, kemudian puluhannya ada 10, satuannya ada 0. Nah, kita kalikan masing-masing dengan angka 2. Nah, setelah itu nanti kita jumlahkan hasilnya. Nah, 2 dikali yang pertama ini 2 dikali 200. Nah, 2 dikali 200 berapa? Nah, ini 2 dikali 2, ya 2 dikali 2 sama 4, kita tambahkan angka 0 di belakangnya, jadi 400 gitu ya adik-adik. 2 dikali berapa berikutnya? 2 dikali 10, sama. Nah ini 2 dikali, ini sama ini caranya. Nah kalau perkalian itu memakai angka 0 itu mudah. Nah jadi yang kita hitung 2 dikali 1 dulu. Nah, 2 dikali 1 itu adalah berapa? Nah, 2 kali 1, 2, kemudian ditambahkan 01 tadi. Nah, jadi setelah itu kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, kemudian angka yang ketiga 0. Nah, 2 dikali 0 berapa adik-adik? Nah, 2 angka berapapun kalau dikalikan 0 itu hasilnya ya 0. Setelah itu kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian 4, nah itu 4. Jadi 2 dikali 210 sama dengan 420. Cara lainnya ya adik-adik ya, ya ini dengan cara bersusun ya. Ya, kita balik dulu 210 dikali 2. Ya, bisa nanti hasilnya pasti akan sama adik-adik. Ya, cara mengerjakan bagaimana Pak Fadli? Ya, angka yang di atas ini kita kalikan semua dengan angka yang di bawah ini. Jadi yang pertama yang kita kalikan dari satuannya. Ya, 0 dikali 2. 0 kali 2 itu sama dengan 0. Nah, kita taruh di sini di bawah sini. Nah, setelah itu selanjutnya kita kalikan puluhannya ya, depannya berarti 1 dikali 2. 1 dikali 2 berapa adik-adik? Ya 2. Nah kita dituliskan di sini 2. Lalu yang terakhir 2 dikali 2. Jadi 2 dikali 2 berapa adik-adik? Ya 2 dikali 2 adalah 4. Maka kita tuliskan di sini. Nah hasilnya 210 dikali 2 sama dengan 420. Sama kan hasilnya dengan cara panjang tadi? Nah, kalau Pak Fadli disuruh memilih, ya Pak Fadli akan menggunakan cara bersusun yang pendek ini karena lebih mudah dan lebih cepat dalam pengerjaannya. Sekarang ada perkalian lagi. 110 dikali 4. Nah, Pak Fadli pakai cara pendek, cara bersusun tadi. Mana dulu yang dikalikan? Ya, 0 dikali 4. Nah, 0 dikali 4 sama dengan 0. Kita tulis 0 di sini. Kemudian ini sebagai coret-coretan aja ya adik-adik. Terus yang berikutnya 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, jawabannya 4 ditaruh sini. 1 dikali 4 lagi. Ya, 1 dikali 4 lagi hasilnya sama, ya 4. Ya, 110 dikali 4 sama dengan 440. Nah,
330 dikali 3. Nah, kita buat berusurnya seperti ini. Nah, 0 dikali 3, 0 kali 3 sama dengan 0. Kita tulis 0 di sini ya. 3 dikali 3 sama dengan, ayo berapa adik-adik? Nah, kalau kelas 2 kan sudah belajar perkalian ini. 3 dikali 3 itu 9 ya. Kemudian 3 dikali 3 lagi, jadi juga 9. Berarti jawabannya 330 dikali 3 adalah 990. Selanjutnya ya, supaya adik-adik nanti bisa lebih paham ya kan, contohnya agak panjang. 220 dikali 4. Nah, kita kalikan dulu. 0 dikali 4. 0 dikali 4 sama dengan 0. Jadi kita tulis 0 di sini. Yang lalu berikutnya 2 dikali 4. 2 dikali 4 ya berapa? 4 ditambah 4 jadi 8. Lalu kemudian 2 dikali 4 lagi. Ya, jadi sama lagi. Jadi ya 8. Jadi hasilnya adalah 880. Nah, begitu ya adik-adik ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sangat mudah bukan? Nah, untuk materi hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kegiatan kita tutup, ya kegiatan belajar ini kita tutup, Pak Fadli ingin kalian menuliskan nanti di buku tulis kalian mengenai yang pertama, ya kegiatan apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Ya, jadi yang pertama kalian jawab ini. Kegiatan apa saja yang sudah dipelajari hari ini ya. Jadi silakan ditulis apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang kedua, silakan ditulis bagaimana perasaan kalian setelah membuat gambar dekoratif tadi. Nah, kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian. Ya, apakah tambah seneng atau tambah susah? Ya, silakan ditulis. Yang ketiga, silakan kalian tuliskan nanti. Kalian tulis yang ketiga ini. Kegiatan yang paling kalian sukai. Ya, dari pembelajaran tadi, kegiatan apa saja yang kalian sukai, yang paling kalian sukai. Nah, kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, silakan tulis kalian informasi yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Silakan ditulis. Kemudian yang kelima, silakan kalian tuliskan bagaimana cara kalian mendapatkan informasi tersebut. Ya, bagaimana cara kalian mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu saja 5 tadi. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Nah, cukup sekian dari Pak Fadli. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan juga doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dadah adik-adik.